Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang masalah gagal bayar atau telat bayar di Shopee PayLater atau SPayLater atau Shopee Pinjam, teman-teman ya. Nah, banyak banget yang bercerita bahwa Shopee Pinjam ini kadang-kadang juga berhenti meneror atau berhenti menagih melalui WA atau telepon. Tapi pada akhirnya tiba-tiba nongol di depan rumah bahwa DC-nya datang ke rumah kalian untuk menagih. Nah, ini merupakan kasus dari seorang yang mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya ya teman-teman. Dia bercerita bahwa dalam waktu 2 bulan, dia itu sering banget diteleponin atau di WA untuk ditagih-tagih. Tapi tiba-tiba kemudian menghilang, tidak ada kabar apapun, tidak ada teror apapun dari DC Shopee PayLater atau S Pinjam. Lalu kemudian 2 bulan kemudian tiba-tiba nongol di depan rumahnya. Jadi bisa dibilang DC tersebut setelah telat 4 bulan, itu baru nongol di depan rumahnya untuk menagih pinjaman uang SPayLater atau S Pinjamnya. Nah, apa langkah selanjutnya dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi DC yang tiba-tiba datang, tiba-tiba nongol tanpa diundang tersebut, tanpa kabar? Nah, ini bisa jadi buat pelajaran buat kalian semua yang saat ini sedang galbe ya teman-teman. Biasanya DC yang mau datang ke rumah itu memang jarang banget yang ngasih kabar kepada kalian. Biasanya kalau misalnya DC yang benar-benar mau datang, itu mereka nggak bakal ngomong, nggak bakal chat, nggak bakal telepon. Tiba-tiba datang aja. Tapi DC-DC yang di WA itu bilang besok bakal datang, nanti sore bakal datang, saya sudah menghubungi RT RW, saya sudah perjalanan ke rumah Anda. Nah, itu biasanya DC-DC yang bohong dan tidak bakal datang ke rumah kalian ya teman-teman. Jadi pada dasarnya yang perlu kalian tekankan adalah DC pinjaman online datang ke rumah kalian itu setelah kalian sudah telat lebih dari 1 bulan. Jarang banget DC itu datang di bawah 1 bulan. Mungkin rata-rata di atas 90 hari atau 3 bulan ya teman-teman. Tapi akhir-akhir ini banyak juga sih DC yang datang itu sebelum 90 hari setelah jatuh tempo itu sudah pada datang. Tapi kembali lagi, nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir tentang masalah debt collector datang ke rumah. Cara menghadapi DC datang ke rumah adalah dengan menemuinya, dengan menghadapinya, dan dengan bilang kalau kalian masih belum ada uang untuk membayarnya. Nggak ada cara lain, kalian jangan sampai mau ya, sekali lagi saya ingatkan, kalian jangan sampai mau ketika kalian ini diminta oleh para DC-DC pinjol tersebut untuk mencari dana talangan. Ya, dana talangan berarti kan kalian harus melakukan gali lubang, tutup lubang. Nah, ini tidak saya sarankan. Kenapa? Karena hutang kalian beres di satu, kalian bermasalah di tempat yang lain. Ya udah sih, kalian galbe aja di satu pinjol, tapi ya kalian fokuskan aja untuk membayarnya. Kalian nggak usah takut, nggak usah pedulikan ancaman apapun lah. Yang penting ini adalah urusannya perdata. Kalau kalian tidak ada berencana pinjam uang di tempat lain atau mungkin kredit rumah, kredit motor, kalian nggak perlu pikirkan resiko-resiko yang lain. Ya, karena kalau kalian pinjam di pinjol legal seperti S Pinjam dan SPayLater ini, jelas mereka ada slik OJK dan mereka juga bisa memblacklist kalian di BI checking kalian sehingga kalian akan kesulitan jika kalian melakukan pinjaman di tempat yang lain. Dan satu hal lagi, S Pinjam dan SPayLater ini sudah di cover asuransi ya. Dimana ketika banyak yang gagal bayar, mereka ini sebenarnya juga ada asuransi yang membayar atau melunasi hutang-hutang kalian teman-teman. Ya, cuman untuk ketentuannya kita tidak pernah tahu karena itu urusan antara pihak asuransi dan pihak SPayLater dan S Pinjamnya. Jadi sekali lagi nggak perlu khawatir dan misal ada perlakuan DC-DC yang kurang mengenakan dan kurang ajar kepada kalian, kalian rekam aja, kalian kumpulkan bukti-buktinya. Polisi sudah membuka tangannya untuk menerima laporan-laporan kalian sebagai orang yang telat bayar yang mendapati perlakuan tidak menyenangkan dari debt collector. Tenang ya teman-teman, kalian berhutang bukan berarti kalian hina. Kalian berhutang juga bukan berarti kalian bisa direndahkan harkat martabatnya. Semua orang mempunyai masalah sendiri, semua orang mempunyai kasus tersendiri, dan jangan sampai kalian mau ditakut-takuti atau diancam-ancam yang tidak jelas oleh para oknum-oknum debt collector tersebut teman-teman. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga buat yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di Shopee PayLater dan Shopee S Pinjam, semoga semuanya lancar dan semoga dibukakan jalannya untuk bisa segera melunasi hutang-hutang kalian tersebut teman-teman ya. Jadi buat kalian yang berada di luar-luar kota ya, mungkin kalau misalnya kasus yang saya bahas kali ini kasusnya adalah di Tangerang dengan nominal hutang sebesar 4 juta, mungkin di kota-kota lain yang kota-kota terpencil DC dari Shopee S Pinjam atau SPayLater mungkin masih belum ada ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu khawatir yang berlebihan, ketika ada DC ya kalian hadapi, nggak usah takut yang gimana-gimana teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.